Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Edisi Senin 23 Januari 2023. Bersama saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ziva Zahriani, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, informasi hari ini diawali dari personil Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan meringkus 7 pelaku tindak pidana dari berbagai lokasi di Medan Utara, khususnya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Ketujuh pelaku tindak pidana tersebut ditangkap melakukan aksi pencurian minyak solar milik Pertamina, penganiayaan, pencurian, dan pencabulan terhadap anak di bawah umur serta peredaran sabu-sabu. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon mengatakan ketujuh pelaku tindak pidana yang ditangkap masing-masing berinisial Bul, warga Lorong Supir Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan. R, warga Dusun 4 Desa C Baharu, Kecamatan Hamparan Perak, dan MS, warga lingkungan 22 Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan. Berikutnya tersangka R, FN, dan MS, warga Jalan Pulau Ambon, Kampung Kurnia, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon menjelaskan tersangka FN dan MS ditangkap karena mencuri minyak solar milik Pertamina di Kampung Kurnia, Kelurahan Belawan Bahari. Dengan cara mengebor pipa milik Pertamina, dalam aksinya ketiga pelaku mengebor pipa minyak dan mengambil minyak solar tersebut untuk dijual ke penada. Saat ini belum tertangkap oleh petugas. Dari ketiga pelaku petugas ditemukan barang bukti sebanyak 5 ton minyak solar dan 1 unit mobil Grand Max serta becak bermotor yang digunakan untuk mengangkut minyak hasil curian. Pelaku lainnya yakni tersangka R, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. Usai melakukan pencabulan melarikan diri ke luar Sumatera Utara. Tersangka R akhirnya berhasil diringkus dari rumah keluarganya di Tiban 1, Pulau Batam, Provinsi Riau. Kondisi yang dibuat kepada kami atas nama R ya tadi ya sudah kita ungkap ya. Kemudian untuk mendalami apakah ada pelaku lain, nah ini akan menjadi kami lebih transparan kalau korban dan ibunya nanti bisa melaporkannya kepada kami. Demikian melaksanakan gelar perkara dan membentuk tim khusus ya. Hasil dari penyelidikan tersangka ini sudah melarikan diri. Nah, hasil pengecekan kami, penyelidikan dari tim yang bersangkutan sudah melarikan diri di Batam. Ya, jadi ini rekan-rekan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa terkait cuaca buruk yang mulai melanda Kepulauan Nias. Berbagai pihak termasuk pemerintah telah menyiapkan sarana prasarana dalam rangka pencegahan bencana. Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah saat ini telah melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi kondisi cuaca buruk serta potensi bencana alam di daerah itu. Hujan deras yang menyebabkan banjir kerap melanda daerah tersebut pada penghujung tahun 2022 lalu. Telah dilakukan pengadaan 1 unit perahu karet bermesin canggih dan menambah 2 unit yang disiapkan untuk pertolongan bagi korban banjir. Demikian juga untuk bencana yang membahayakan manusia termasuk tanah longsor. BPBD setempat terus bersinergi dengan instansi lainnya seperti Basarnas dan TNI Polri untuk melakukan penguatan sumber daya termasuk sosialisasi kesiapsiagaan bencana. Pemerintah daerah juga menambah sarana khusus termasuk perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir pada beberapa bulan yang lalu dan telah mengajukan permohonan bantuan dana hibah dari pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Utara. Kendala kita di kabupaten adalah masalah anggaran. Anggaran di Kabupaten Utara khususnya dalam penanganan bencana sangat minim. Sehingga kita hanya berpatokan dan lebih mengharapkan bantuan dari BNPB dalam hal ini dana rehabilitasi dan rekonstruksi hibah. Kita sudah mengajukan proposal namun sampai saat ini dulu masih belum ada kepastiannya.
Pada tahun 2023 ini, BPBD Nias Utara hanya mengelola anggaran 50 juta rupiah khusus untuk penanganan kedaruratan bencana. Dana tersebut dinilai belum mengimbangi luasan wilayah yang sering terdampak bencana. Pemerintah setempat menghimbau warga agar tetap waspada terhadap potensi cuaca buruk dalam beberapa hari ke depan. Pemirsa, Jalan Kabupaten Persimpangan Ferdinand Lumban Tobing, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba rusak dan berlobang. Jalan tersebut merupakan akses menuju ke tempat objek wisata Lumban Binanga, persisnya jalan utama pusat kota Laguboti. Dari pantauan di lokasi terlihat jalan berlobang tersebut jika hujan turun menjadi kubangan lumpur membuat jalan licin. Para pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati melaluinya. Salah seorang warga Laguboti, Johnson Siboya, mengatakan akses jalan yang berada di pusat kota Laguboti ini merupakan akses jalan yang sangat vital yang digunakan warga dari seluruh penjuru, dari warga setempat maupun wisatawan yang sedang melintas ke daerah objek wisata Lumban Binanga. Kondisi ini membuat warga merasa tidak nyaman. Jika musim hujan, jalan berlubang tersebut menjadi kubangan air, membuat jalan licin dan berlumpur. Dan jika musim kemarau menimbulkan debu, Johnson menambahkan sejauh ini belum menyebabkan kecelakaan, namun anak-anak yang bersepeda sering terjatuh. Warga berharap pemerintah setempat agar segera memperbaiki jalan tersebut sehingga tidak jatuh korban. Kami berharap Pak kepada Pak Bupati dan juga wakilnya yang dulunya pernah berjanji akan memperbaiki jalan. Dulunya beliau sampai jalan ke Polak pun beliau harus perbaiki. Tapi yang kenyataannya ya sekarang ini jalan ke tempat pariwisata mulai dari Simpang 4 sampai ke Lumban Binanga, terutama ini jalan Danau Toba ini Pak. Seperti inilah keadaannya boleh Bapak Soting. Kami berharap sekali untuk Bapak Bupati kami mohon supaya jalan ini bisa diperbaiki, supaya bisa akses ke tempat wisata ya paling tidak memalukan bagi warga luar Pak, begitu Pak. Sementara itu, Bidang Bina Marga PUPR Kabupaten Toba, Saur Sitorus, ketika dikonfirmasi mengatakan untuk penanganan akses jalan rusak yang berada di pusat kota Laguboti telah ditampung pada anggaran tahun 2023. Perbaikan jalan tersebut akan dilaksanakan sekitar Maret mendatang karena telah masuk dalam daftar program pekerjaan pihak PUPR Kabupaten Toba. Kita ke Deli Serdang, pemirsa, sejumlah jenis ikan di Deli Serdang saat ini langka. Kelangkaan ikan diduga akibat cuaca yang saat ini tidak menentu yang mengakibatkan para nelayan kesulitan untuk mendapatkan ikan. Beginilah suasana di lokasi tempat penampungan ikan TPI di Pantai Labu yang berada di Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Para nelayan saat ini mengalami kesulitan mendapatkan ikan di laut. Hal ini mengakibatkan tangkapan nelayan mengalami penurunan sehingga mencapai 80%. Biasanya para nelayan setiap kali turun melaut bisa mendapatkan ikan sekitar 30 kg. Saat ini hanya 8 kg. Bahkan juga tidak mendapatkan ikan sama sekali. Kelangkaan ikan di wilayah ini akibat cuaca buruk yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Utara. Sejak memasuki akhir tahun 2022, akibat dari langkanya ikan ini berpengaruh pada harga jual ikan yang cukup tinggi. Seperti ikan gembung kuring, maksud kami Rp50.000 per kilogram. Salah seorang nelayan, Agus, mengatakan saat ini hanya ada beberapa jenis ikan yang bisa didapat seperti ikan gembung, ikan tamban, dan ikan bada. Untuk ikan jenis lainnya tidak ada. Jikapun ada, harganya sangat mahal. Untuk masa ini memang agak sulit lah Bang. Sudah berapa lama ini Bang kejadiannya? Sekitar hampir 1 bulanan dah. Ya, 1 bulanan lebih gitulah dah. Nah, kalau masih ikan gak ada gini masa tinggi lah dia. Ya, gitu. Jadi jenis-jenis ikan apa aja yang bisa didapat nih hari ini gitu Bang? Kalau untuk hari kayak gini lah Bang ikannya Bang. Ada ikan tamban tuh Bang. Ada ikan yang tulangnya hijau itu apa namanya? Ikan bana itu. Kalau untuk ikan-ikan gembung kayak gini Bang, bisa dibilang kan kalau sampan tengah pun penghasilan pun kurang juga. Kalau masa ini serba kurang lah Bang. Salah seorang nelayan Vijay mengatakan sulitnya menangkap ikan di laut mengakibatkan turunnya pendapatan para nelayan yang tidak seimbang dengan modal yang dikeluarkan untuk melaut.
harapannya kayak mana ya Pak. Cuman itulah karena laut kita ini udah ikannya kurang. Makanya mereka nelayan Pantai Labu sampai melewati perbatasan sampai ke arah daerah lautan Diraja Malaysia. Karena itulah makanya sering ketangkap karena di sini daerah kita udah kesulitan ikan. Nelayan berharap cuaca dapat kembali normal agar penghasilan mereka dapat meningkat dan harga ikan di pasaran lebih terjangkau. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami akan segera kembali. I know you're watching GBR Eye with me, Fajri from Kyiv, Ukraine. Konflik Ukraina-Rusia mengancam dunia menuju krisis global. Seperti apa sudut pandang Ukraina menghadapi krisis ini? Serta sejauh mana upaya diplomasi perdamaian dalam perang Rusia-Ukraina? Saksikan selengkapnya dalam dialog khusus bersama Menteri Luar Negeri Ukraina malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat, eksklusif di TVRI. Ukrainians want peace more than anyone else. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, untuk meningkatkan syiar Islam dari masjid ke masjid, Pangdam 1 Bukit Barisan rutin melaksanakan safari subuh berjamaah. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin melaksanakan safari subuh berjamaah di Masjid Al-Ikhlas Jalan Seroja, Medan Sunggal. Safari subuh yang dilaksanakan dari masjid ke masjid ini diawali dengan sholat subuh berjamaah. Kegiatan yang rutin dilaksanakan pada setiap Sabtu diisi dengan tausiah yang disampaikan Ustadz Muhammad Amin Dalibunte. Dalam tausiahnya, ia menyampaikan pentingnya sholat subuh berjamaah. Di hadapan para jemaah, Ustadz Muhammad Amin Dalibunte mengajak umat muslim agar dapat meningkatkan jamaah lainnya untuk sholat berjamaah di masjid. Selain itu juga mengajak untuk bersedekah, karena dengan bersedekah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah rezeki hambanya. Kegiatan safari subuh ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Amin Dalibunte. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin mengatakan, selain sholat subuh berjamaah, masjid juga dapat dimanfaatkan dengan berbagai ibadah lainnya seperti mengaji Al-Quran. Masjid adalah pusat budayanya Islam, pusat pengembangannya akhlaknya Islam. Jadi tidak hanya untuk beribadah di masjid, tapi semua kegiatan yang terkait dengan agama Islam kita bisa lakukan. Kita awali dari masjid. Saya kira ini yang kita lakukan hari ini. Semoga kita bisa lakukan lanjut. Nanti akan kita berlanjut ke masjid-masjid lain. Dan kita harapkan juga kegiatan ini tidak hanya satu kelompok ini. Kita nanti safari subuh Arafah ini banyak personel yang ada di sini. Mungkin nanti bagian-bagian personel tertentu nanti membentuk kelompok-kelompok lain melakukan yang sama, sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini semakin lebih banyak dilakukan oleh tidak hanya satu kelompok. Pangdam 1 Bukit Barisan bersama jamaah safari subuh juga mengajak warga untuk meramaikan masjid di lingkungannya masing-masing. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Perayaan Tahun Baru Imlek menjadi momentum untuk meningkatkan silaturahmi dan toleransi antar suku, ras, dan agama. Momen perayaan Tahun Baru Imlek 2023 2574 Kongzili bagi warga Tionghoa di Kota Medan dijadikan sebagai sarana lebih mempererat hubungan silaturahmi dengan melakukan open house dan saling berkunjung ke rumah saudara dan kerabat. Pencabutan PPKM dimanfaatkan masyarakat untuk berkumpul dan berinteraksi
seperti yang dilakukan salah seorang warga Tionghoa yang juga akademisi Armansyah Thomas dengan mengundang saudara Marga Zhang dan teman semasa di bangku perkuliahan di kampus Universitas Sumatera Utara. Suasana kekeluargaan begitu terasa pada momen perayaan Tahun Baru Imlek ini, di mana tamu yang hadir tidak hanya dari warga Tionghoa saja, tetapi ada juga dari umat beragama lainnya. Dengan kesederhanaan, tuan rumah menyediakan aneka makanan dan minuman yang disantap bersama-sama sehingga lebih mempererat hubungan kerukunan antar umat beragama. Tahun ini adalah tahun kelinci air. Kelinci air dipercayain bisa membawa kesuksesan, perdamaian ya untuk tahun ini. Harapannya ya lebih sukses dan ya ada perdamaian dan ada kesejahteraan semua warga Medan dan struktur dan warga Indonesia umumnya gitu. Salah seorang teman sejawat dari Universitas Sumatera Utara, Nyonya Teti Hisar Pardede menilai toleransi di Sumatera Utara ini sudah berjalan dengan baik sehingga perlu terus dipertahankan. Dengan kebersamaan serta kerukunan akan memberi manfaat dalam memajukan kota Medan dan diharapkan dapat memajukan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Ya mudah-mudahan pada tahun kelinci ini semakin baik ya. Di dalam segala bidang ekonomi apa semua, mudah-mudahan pada tahun ini boleh berjalan dengan baik. Harapannya ke depan supaya semua ada damai sejahtera dan semua baik-baik saja. Melalui momen perayaan Imlek, suku Tionghoa diharapkan bisa ikut berperan aktif dan bersama-sama masyarakat lainnya untuk tetap menjaga kerukunan khususnya untuk memajukan pembangunan di daerah Sumatera Utara. Sementara itu pemirsa, perayaan Imlek menyebabkan suasana kota Aikanopan terlihat sepi dari aktivitas perdagangan. Hal ini karena sebagian besar toko tutup. Kota Aikanopan merupakan pusat perekonomian dan juga ibu kota Kabupaten Labuhan Batu Utara yang berada di jalur lintas Sumatera yang pada hari biasa terlihat padat. Terutama pada sore hari, tidak jarang arus antrian kendaraan yang melintas merayap. Namun, pada perayaan Tahun Baru Imlek semalam dan hari ini aktivitas perdagangan masih terlihat sepi. Seperti aktivitas pertokoan yang berada di pusat kota Aikanopan dan Pasar Impres sebagian besar masih tutup. Sepi dari pengunjung maupun kendaraan yang parkir di tepi jalan. Salah seorang warga Aikanopan, Inas Panjaitan, saat berada di salah satu loket bus mengatakan pada perayaan Imlek masih banyak toko yang tutup sehingga suasana kota Aikanopan terlihat lebih lenggang dari hari biasa. Dan suasana biasanya parkir mobil banyak di depan toko. Dan suasana jalan raya sementara kan kerapatnya libur, lintas Sumatera ini kan banyak yang berjalan sementara banyak sepi lah. Dari hari biasa bang ya? Iya, daripada hari biasa ya. Jadi bang penumpang atau apa gimana? Ya sementara sunyi, dari banyak yang libur. Informasi legenda objek wisata Rambe Nauli akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Toba. Objek wisata Mual Sirambe Nauli dikenal sebagai mata air yang sumber airnya berasal dari bawah bebatuan besar. Mual Sirambe Nauli juga dikenal oleh masyarakat Desa Bonandolok 2 Baligi, Kabupaten Toba sebagai sumber air yang sakral dan memiliki mitos. Mitos tersebut diyakini oleh masyarakat setempat merupakan kisah legenda ikan jelmaan Boru Siagian di Mual Sirambe. Mual Sirambe juga dikenal masyarakat luas dengan habitat ihan atau ikan batak yang erat kaitannya dengan mitos Boru Siagian dengan kejernihan airnya.
Salah seorang warga Bonandolo 11, Cicilia Siagian menceritakan, konon katanya masyarakat setempat meyakini pada suatu tempat hidup seorang Boru Siagian di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Hatinya sangat tulus sehingga setiap doa yang dipanjatkan kepada Sang Pencipta selalu dikabulkan. Boru Siagian ini dijodohkan orang tuanya dengan paribannya. Karena tidak terima dengan perjodohan itu, ia kabur dari rumah dan memilih bersembunyi di mata air yang dikenal dengan Mual Sirambe hingga saat ini. Kemudian ia duduk di atas sebuah batu dan berdoa dengan berderai air mata. Ia memohon dalam doanya agar tidak jadi menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Ucapan dan doa sang gadis akhirnya dikabulkan. Seketika tubuhnya berubah menjadi ikan dan ia pun berenang dengan lincahnya. Menurut sejarah, Mual Sirambe dibangun pada 14 Mei 1953 oleh keturunan marga Siagian yang bernama Al Sumur Siagian. Ditandai dengan berdirinya monumen berbentuk mahkota di lokasi tersebut. Sebuah batu yang terletak di tengah Mual Sirambe kerap dijadikan pengunjung sebagai tempat meletakkan persembahan atau sesajen berupa jeruk purut dan daun sirih. Selain menarik dari sisi mitosnya, juga menyenangkan karena bisa berinteraksi secara langsung dengan ikan batak di lokasi tersebut. Bagi pengunjung yang ingin berinteraksi langsung dengan ikan batak diharapkan membawa makanan berupa kacang tanah yang dihaluskan atau nasi untuk diberikan kepada ikan. Ratusan ekor ihan atau ikan batak akan berkerumun untuk merebut makanan yang ditaburkan oleh pengunjung. Momen ini menjadi daya tarik dan sensasi yang tidak terlupakan oleh pengunjung. Mual Sirambe terletak di desa Bonandolok 2, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dengan jarak tempuh 18 km dari pusat kota Balige. Kualitas air Sirambe sangat bagus dan jernih. Ihan ikan batak hanya bisa hidup pada air jernih yang terus mengalir deras dengan suhu relatif rendah 21 hingga 25 derajat Celcius. Kebiasaan dari ikan ini berkelompok dan beriring atau mundur-udur dalam bahasa Batak. Ihan batak dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan ikan jurung atau torsoro. Di tahun-tahun terakhir ini memang pengembangannya dia semakin banyak dikunjungi wisatawan. Namun saya lihat pengembangan bangunan-bangunannya sudah perlunya ada pemugaran supaya dia bagus lagi. Sepertinya mereka mengagumi pertama rasa sejuk airnya, juga dikaitkan dengan ihan tadi itu. Mereka penasaran akan ikan itu yang kalau menurut keyakinan dari beberapa pengunjung juga mungkin dia dari informasi dari mana kalau melihat ikan itu bisa melihat itu pertanda ada rezekinya. Oh gitu Bu, ya ada seperti legenda untuk hal itu ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi kalau pengunjung datang mereka saya tadi melihat ikan itu ada, berarti rezekiku ada. Oh gitu Bu ya. Pada budaya Batak, ihan batak merupakan bagian dari tradisi yang tidak terpisahkan hampir dalam setiap adat Batak yang sakral. Selalu disajikan sebagai sebuah persembahan dan perantara meminta doa kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat kesehatan, rezeki, dan keturunan. Hingga saat ini masyarakat sekitar meyakini ikan batak yang hidup di Mual Sirambe tidak boleh diambil dan dibawa pulang. Jika melanggar aturan ini, dipercaya orang tersebut akan mengalami sakit parah bahkan meninggal dunia. Masih dengan informasi menarik tentang wisata di sorotan lainnya pemirsa, panorama Gunung Sinabung menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Saat ini ramai dikunjungi para wisatawan untuk melihat keindahan alam dan pesonanya yang menakjubkan.
status Gunung Sinabung Kabupaten Karo menurun menjadi level 2 waspada dan setahun tidak erupsi. Saat ini ramai dikunjungi wisatawan untuk berfoto dengan keluarga dengan pemandangan lereng Sinabung. Kawasan yang mulai menghijau dan yang tandus akibat pepohonan yang mati akibat erupsi menambah keeksotisan pemandangan alamnya. Panorama eksotis yang menghiasi sekitar lereng Gunung Sinabung dengan berbagai bentuk yang unik membuat pengunjung terpesona. Gunung api Sinabung dengan ketinggian 2.460 meter di atas permukaan laut diturunkan statusnya dari level 3 siaga menjadi level 2 waspada terhitung 17 Mei 2022 lalu. Masyarakat dan pengunjung tetap dihimbau waspada dan tidak memasuki kawasan zona merah yang berbahaya bagi keselamatan jiwa. Salah seorang pengunjung Hesbaidori mengatakan ia sengaja datang ke lereng Sinabung untuk melihat dan mengetahui secara langsung kondisi Gunung Sinabung. Menurutnya, pemandangan alam yang eksotis lereng Gunung Sinabung menjadi daya tarik untuk berwisata dengan keluarga dan kerabat. Untuk menyaksikan atau melihat pemandangan yang begitu indah, menakjubkan. Yang mana di belakang saya ini adalah Gunung Sinabung. Bisa kita lihat begitu indahnya pemandangan di sini. Baik dari jalur Medan maupun dari jalur Brastagi bisa mampir untuk melihat pemandangan yang begitu indah. Lihatlah suasana di hari Minggu ini cukup ramai sekitar Gunung Sinabung ini. Pada aktivitas level 2 waspada direkomendasikan agar masyarakat, pengunjung, dan wisatawan tidak melakukan aktivitas di desa-desa yang sudah direlokasi dalam radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung dan radius 4,5 km untuk sektor selatan timur. Saat hujan, masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai yang berhulu di Gunung Sinabung agar tetap waspada terhadap bahaya lahar. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, libur Tahun Baru Imlek 2574 dimanfaatkan masyarakat untuk berkunjung ke objek wisata di Serdang Berdagai. Wisata Pantai Mangrove menjadi alternatif liburan warga Sergai dengan pasir putih dan hutan mangrove yang rimbun. Pantai Mangrove berlokasi di Desa Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, menjadi tempat alternatif bagi warga Sergai yang ingin mencari tempat liburan pada Imlek tahun ini. Pantai hutan mangrove dikelola secara swadaya oleh masyarakat sekitar untuk memberikan wisata edukasi tentang pentingnya pohon bakau. Panorama sebagian besar pantai ini tumbuh pohon mangrove. Wisata pasir putih ini cukup menarik bagi pengunjung yang datang untuk melihat hempasan air laut yang indah, untuk melepas kepenatan setelah melakukan dan aktivitas sehari-hari. Di lokasi pantai mangrove ini juga terdapat jembatan atas laut. Jika pasang laut, pemandangan ombak kecil air laut akan berada di bawah kaki. Untuk menuju lokasi ini dengan berjarak tempuh 2 jam dari kota Medan, dan untuk tiket masuk cukup murah, untuk satu orang dikenakan biaya Rp20.000. Dan untuk tiket parkir kendaraan roda 4 Rp15.000 dan roda 2 Rp10.000. Martina, salah seorang pengunjung, mengatakan pantai hutan mangrove sangat indah dan tempat mengedukasi bagi anak-anak akan pentingnya penanaman mangrove atau bakau dalam menjaga ekosistem di pinggir laut. Pantai ini menjadi salah satu pilihan keluarga yang berasal dari Serampah ini untuk datang untuk berkunjung kembali di hari libur berikutnya. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi permainan yang lagi viral di media sosial. Ratusan peserta sangat antusias mendaftar perlombaan lato-lato untuk memperebutkan hadiah uang tunai bagi pemenang lomba.
Ratusan masyarakat termasuk anak-anak di Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal memadati lapangan dan fasilitas umum untuk menyaksikan perlombaan permainan tradisional latu-latu. Untuk memperebutkan hadiah jutaan rupiah, kegiatan ini dilaksanakan di Naposo Dauli Bulung, Kelurahan Simpang Gambir ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan mengisi waktu libur pada peringatan perayaan Imlek. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengurangi anak bermain game di handphone. Tujuannya ya pertama untuk menjalin silaturahim antar anak-anak, khususnya masyarakat Simpang Gambir lah, Kelurahan Simpang Gambir kita di kecamatan kita ini. Ya memang kalau kita kaji, permainan latu-latu ini ada sisi positif dan negatifnya lah. Yang pertama ya kalau yang nggak pandai bisa kena mata, melukai dirinya lah. Ya sisi ini positifnya itu tadi, anak-anak agak lupa lagi bermain HP. Permainan latu-latu merupakan permainan keterampilan motorik dan fisik anak. Setiap permainan diperlukan kontrol gerakan motorik tangan juga berperan sehingga gerakan latu-latu bisa berhasil. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kembali dengan informasi dari Sumatera Selatan, pemirsa, angka kematian ibu di Sumatera Selatan masih cukup tinggi, yakni 76 ibu meninggal pada fase persalinan dan pasca persalinan di tahun 2022. Jumlah kematian ibu pada fase persalinan dan pasca persalinan di Indonesia pada tahun 2022 masih cukup tinggi. Provinsi Sumatera Selatan menduduki peringkat ke-16 dengan jumlah kematian ibu sebanyak 76 orang. Pusat Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (PP-POGI) melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Hal ini bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan guna kemajuan suatu negara. Ketua Dewan Pembina PP-POGI Ari Kusuma mengatakan, terdapat 4 terlalu atau 4T yang menyebabkan kematian ibu, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering atau dekat jarak melahirkan, serta terlalu banyak anak. Sehingga perlu mempersiapkan kehamilan ibu dengan baik seperti melakukan USG minimal 6 kali dalam 9 bulan masa kehamilan. Kita harus berperan dalam turut menurunkan kematian ibu. Karena penurunkan kematian ibu ini sebenarnya bukan tanggung jawab kami saja, tapi tanggung jawab dari hulu ke hilir. Dari masa persiapan dia hamil, sampai waktu dia hamil, dan waktu sampai melahirkan, bahkan waktu masa nifas. Itu penting sekali. Oleh karena itu POGI harus berperan, karena waktu dia dapat rujukan, itu kan teman-teman objin yang harus ada di situ. Begitu juga mengembangkan keilmuan, ya panduannya, ya kita harus siapkan semuanya. Itu yang dimana POGI harus turut berperan dalam menurunkan kematian ibu di Indonesia ini. Terdapat 5 daerah dengan angka kematian ibu tertinggi di Sumsel, yakni Kabupaten Muara Enim dengan 12 kematian ibu, Kabupaten Oku dengan 11 kematian ibu, Kabupaten Musi Banyuasin dengan 9 kematian ibu, Kabupaten Lahat dengan 8 kematian ibu, dan Kota Palembang dengan 6 kematian ibu. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pemirsa, warga keturunan Tionghoa di Palembang menyalakan lilin merah berukuran besar di Kelenteng Gio Habio pada perayaan Imlek. Perayaan Imlek dilaksanakan meriah di Kelenteng Jihabio, Kambang Iwak, Palembang, yang merupakan kelenteng tertua ketiga di kota Palembang. Warga keturunan Tionghoa menyalakan lilin merah berukuran besar. Lilin yang digunakan identik dengan warna merah. Warna merah sendiri diyakini mampu mengusir roh jahat. Lilin tersebut menyala selama perayaan Imlek, yang memiliki makna sebagai penerangan untuk menjalani kehidupan pada tahun baru, dengan harapan mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Lilin tersebut dinyalakan sembari memanjatkan doa dan harapan di tahun baru ini. Sinja bersama para umat sebaya
banyak berdoa semoga rezeki lancar, usaha juga lancar, dan mudah-mudahan di tahun 2023 tahun kelinci ini banyak rezeki melimpah dan usaha lancar, ekonomi maju dan sehat selalu. Sementara itu, salah seorang warga Tionghoa berharap tahun baru Imlek ini kehidupan yang dijalani dapat berjalan dengan mudah dan juga lancar. Ya, kita hari ini sembahyang Imlek ya, untuk biar kita semua diberi kesehatan, kemakmuran, rezeki yang banyak. Itu untuk tahun kelinci ya, mudah-mudahan kita diberkahi lah untuk kesehatan. Lilin Imlek juga terdapat beragam ukuran, mulai dari berukuran kecil hingga raksasa, sebesar tubuh orang dewasa. Nadila Zakira, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan. Pemirsa, tradisi melepas satwa liar ke alam bebas saat perayaan Imlek menjadi berkah tersendiri bagi warga Tionghoa maupun pedagang burung pipit. Tahun baru Imlek 2574 Kongzili dengan mendatangi sejumlah tempat ibadah, warga keturunan Tionghoa juga melaksanakan tradisi unik di setiap perayaan tahun baru Imlek. Salah satunya yakni melepas makhluk hidup ke alam bebas atau bahasa Tionghoa Fang Sheng. Dengan membebaskan satwa liar pada tahun baru Imlek ini, warga Tionghoa mempercayainya dapat memberi keberkahan dan keberuntungan. Nah, sama seperti kita. Nah, kalau kita di dalam sangkar terkurung kan tidak bebas, jadi kita melepas, maknanya kurang lebih seperti itu yang disebut pangseng itu ya? Pangseng, iya, pelepasan hewan. Ada burung, ada kura-kura, ada ikan, itu yang maksudnya pangseng. Makna yang tersimpan di pelepasan ini apa? Maknanya pelepasan agar segala kemelekatan, agar kita juga semua makhluk itu kan bisa hidup berbahagia. Sementara itu, dengan dilaksanakan tradisi ini, turut menjadi berkah tersendiri bagi Hasan, seorang penjual burung pipit asal kota Jambi. Pada hari perayaan Imlek kali ini, pendapatan penjualan burung pipit laris badis. Sementara itu, harga menjual burung pipit Rp5.000 untuk satu ekor dan Rp100.000 untuk satu keranjang dengan isi 20 ekor burung pipit. Ya. Satu kantong ini. Satu kantong isinya berapa? Satu keranjang isi 20. 20. Ya. Nah, itu biasa banyak Bang yang jual. Yang beli banyak? Ya, orang-orang sini lah. Keuntungannya berapa Bang? Modalnya 3.000 tadi. Oh gitu. Berarti ada keuntungan ya di hari Imlek ini ya kita ya. Biasanya kita tiap hari jual burung juga Bang? Nah, di sini sebulan 2 kali. Oh, sebulan 2 kali. Ya. Khusus kalau ada ibadah aja ya. Orang sembahyang kan? Ya, biasanya dibeli untuk dilepaskan gitu Bang ya? Iya. Pada perayaan Imlek tahun 2023, dengan sio kelinci air, warga keturunan Tionghoa berharap tahun baru Imlek 2574 Kongzili ini, menurut sio tersebut mendapat umur panjang, kemakmuran, serta perdamaian. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, di momen tahun baru Imlek ini, jeruk santang daun laris manis, pedagang pun meraih untung besar. Jeruk santang daun merupakan buah yang identik dengan perayaan Hari Imlek. Tak lengkap rasanya jika tidak ada buah ini di rumah warga Tionghoa. Karena banyak diburu oleh pembeli saat Imlek, omset penjualan pedagang buah pun menjadi meningkat. Sunarti, pedagang buah kaki lima di sekitar kawasan 16 Ilir Palembang, mengaku omset penjualan buah-buahannya meningkat, terutama jeruk santang daun. Buah apa yang paling laku Bu selama Imlek ini Bu? Jeruk santang daun ini. Bagaimana tingkat penjualannya Bu sebelum adanya Hari Raya Imlek ini dan pas Hari Raya Imlek ini Bu? Lumayan, kalau Imlek tuh, kalau sebelum Imlek gigit jari, kalau hari rayanya aku kan sebelumnya iya Sabtu dengan Jumat lumayan. Jadi menjelang Imlek hari Jumat dan Sabtu itu laku puncaknya kemarin.
Harga jual per keranjang jeruk santang daun ini Rp250.000. Dan ramai dibeli warga Tionghoa mulai H-2 perayaan Tahun Baru Imlek. Muhammad Asari Putra, TVRI Sumsel melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ziva Zahriani. Selamat sore dan sampai jumpa.